Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Insinyur Agustina Wardani, STMT IPM, selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi. Sebelumnya saya akan mengenalkan diri, nama Kurniawan Teguh Santoso, NPM 246468086, kelas Teknik Sipil 4C, program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik dan Informatika Universitas PGRI Semarang. Menindaklanjuti dari tugas proyek yang bertema Black Spot dan keselamatan transportasi. Pada kesempatan di sini saya akan menyampaikan hasil dari laporan penelitian yang berjudul Analisis Keselamatan Jalan pada Lokasi Rawan Kecelakaan di Ruas Jalan Sigar Bencah Kota Semarang. Terkait dari laporan di sini, saya akan menyampaikan sedikit untuk sistematiknya dalam hal laporan penelitian yang sudah dilaksanakan, di mana dari isi laporan penelitian tersebut, yang pertama ada pendahuluan, kedua tinjauan pustaka, ketiga metodologi penelitian, keempat hasil dan pembahasan, dan kelima kesimpulan dan saran. Terkait pendahuluan sendiri yang terdiri nanti ada beberapa poin ya yang bisa kita sampaikan mengenai dari latar belakang masalah, mengidentifikasi masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, batasan masalah, sistematik penulisan penelitian, yang dimana dari penelitian sendiri yang terkait latar belakang masalah, bahwa di kota Semarang sendiri adalah merupakan kota terbesar ya, artinya kota yang kelima di Indonesia, dan itu bagian dari ibu kota Provinsi Jawa Tengah, yang sehingga dari ada pergerakan manusia untuk datang ke kota Semarang yang cukup besar, dengan pergerakan manusia yang cukup besar sendiri, yang setiap pergerakan juga tidak terlepas dari penggunaan kendaraan, yang membuat penggunaan kendaraan menjadi lebih tinggi di kota Semarang. Dengan tingkat kendaraan sendiri yang tinggi, akan mengakibatkan angka kecelakaan di kota Semarang yang juga tinggi, di mana pada tahun 2022 jumlah kecelakaan yang terjadi di kota Semarang yaitu 2040 kejadian, dan menjadi tahun dengan jumlah kecelakaan terbesar selama 5 tahun terakhir. Dari angka kecelakaan yang cukup tinggi ini menjadi suatu perhatian dari pihak pemerintah di Kota Semarang dalam meminimalisir terjadinya kecelakaan, yang di mana langkah yang harus dilakukan adalah melihat jalan yang berpotensi kecelakaan, di, yaitu salah satunya yang berpotensi kecelakaan di Kota Semarang yaitu Sigar Bencah. Nah, jalan Sigar Bencah ini adalah merupakan jalan pintas ya, artinya menghubungkan kawasan perumahan dengan kawasan pendidikan serta bagian jalan alternatif untuk ke pusat Kota Semarang, yang sehingga volume kendaraan yang melewati jalan tersebut sangatlah besar. Jalan besar ini memang memiliki suatu geometrik jalan ya yang tidak sesuai dengan standar, terutama yang di kelandian atau gradien jalan yang tidak sesuai dengan standar keselamatan. Yang jalan selanjutnya itu juga memiliki karakteristik jalan yang curam dan tanjakan, serta di samping kiri kanannya itu pun adanya jurang ya. Kemudian rata-rata kesalahan yang terjadi di jalan Sigabencah yaitu kendaraan yang tidak memiliki cukup energi untuk menanjak serta pengereman yang lebih intensif saat menuruni jalan tersebut. Hal ini yang diakibatkan adanya tingkat kelandaian atau gradien jalan yang memang cukup tinggi. Pada praktiknya di ruas jalan Sigar Bencah Kota Semarang ada berbagai macam ya, artinya berbagai cara lampu lintas yang dipasang baik di marka atau di badan jalan. Namun pada kondisi atau keadaan existing yang sebenarnya masih terdapat fasilitas pelengkapan jalan dengan kondisi yang perlu dilakukan tahap perbaikan maupun tahap pengadaan demi menjaga kelangsungan secara berkesinambungan dengan menekankan pada kualitas. Ini ada kualitas fasilitas perlengkapan jalan. Pada poin ini ditekankan pada upaya pengurangan potensi kesalahan dan melakukan analisis kendalian kelandaian gradien jalan, serta upaya untuk mengurangi angka kecelakaan di jalan segala bencah dengan harapan dapat membantu dalam perjalanan di jalan tersebut.
Kemudian mengenai identifikasi masalah, dengan adanya latar belakang tersebut yang kita ketahui, kita dapat mengidentifikasi masalah, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, ruas jalan sekitar Pencakot Sana merupakan ruas jalan yang berpotensi tinggi terjadinya suatu kecelakaan berdasarkan dari geometri jalan yang tidak sesuai dengan standar keselamatan. Kemudian yang kedua, tingginya kelandaian atau gradien pada ruas jalan Sigar Bencah yang mengakibatkan kendaraan kekurangan energi ya untuk menanjak dan memungkinkan kecelakaan akibat remblong. Kemudian yang tiga, yaitu kurangnya fasilitas pelengkapan jalan dan pelayanan rambu pada ruas jalan Sigar Bencah, Kota Semarang. Kemudian terkait rumusan masalah, ya, artinya kita juga harus dapat mendapatkan suatu rumusan ya, artinya rumusan masalah dari penelitian ini yang dimana yang pertama adanya bagaimana ini kondisi existing kelandaian gradien jalan pada ruas jalan Sigar Bencah, Kota Semarang. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kondisi fasilitas perlengkapan jalan pada ruas jalan Sigar Bencah, Kota Semarang. Kemudian yang tiga adalah bagaimana rekomendasi peningkatan keselamatan pada ruas jalan Sigar Bencah, Kota Semarang. Kemudian terkait mengenai maksud dan tujuan penelitian. Maksud penelitian di sini adalah untuk menganalisa ruas jalan Sigar Bencah, Kota Semarang sebagai upaya pencegahan terjadinya suatu kecelakaan dan peningkatan angka keselamatan bagi pengguna jalan di sepanjang ruas jalan Sigar Bencah Semarang. Dan tujuan beliau sendiri adalah yang pertama melakukan analisis keselamatan jalan pada ruas jalan Sigar Bencah, Kota Semarang. Kemudian yang kedua adalah melakukan analisis kelandaian atau gradien jalan pada ruas jalan Sigar Bencah, Kota Semarang. Yang ketiga adalah menyusun rekomendasi peningkatan keselamatan jalan berdasarkan hasil analisis keselamatan jalan dan analisis kelandaian gradien jalan. Kemudian terkait manfaat nih, artinya kita dalam hal melakukan penelitian pun juga harus ada manfaatnya. Dalam hal manfaatnya sendiri yang ada beberapa 4 poin ya. Artinya yang pertama di sini adalah kita dapat meningkatkan keselamatan pengguna jalan dalam mengurangi potensi kecelakaan fatal di titik rawan. Kemudian kedua adalah mengidentifikasi kondisi yang berbahaya untuk menemukan cacat jalan, kurangnya pelengkapan jalan, atau kelandaian atau gradien yang ekstrim. Yang ketiga adalah merekomendasikan penanganan dengan memberikan usulan teknis berupa perbaikan geometri jalan, pemasangan rambu, atau peningkatan manajemen lalu lintas. Yang keempat adalah memberikan bahan evaluasi bagi pihak pemerintah sebagai acuan bagi instansi terkait dalam mengambil kebijakan perbaikan jalan. Kemudian terkait batasan masalah. Adapun batasan masalah ini ruang lingkupnya diuraikan ya sebagai berikut. Ada 5 poin. Yang pertama adalah lokasi studi yang diambil pada penelitian ini adalah pada ruas jalan Sigar Bencah, Kota Semarang sesuai daerah potensi kecelakaan. Kedua adalah penelitian ini hanya mengidentifikasi kelandaian atau gradien jalan dan fasilitas perlengkapan jalan pada ruas jalan Sigar Bencah, Kota Semarang yang ditujukan untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan pada daerah potensi kecelakaan melalui rekomendasi penanganan. Yang ketiga adalah penelitian ini tidak bergantung pada jumlah kejadian kecelakaan. Yang keempat adalah penelitian ini tidak memperhitungkan kerugian material kecelakaan. Dan yang kelima adalah penelitian ini tidak menganalisis pembangunan pada output penelitian. Terkait sistematik penulisan penelitian, eh, ada 5 bab ya. Nanti akan saya sampaikan tiap bab bagaimana proses mulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka, penelitian penelitian, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan dan saran. Terkait pendahuluan sendiri isinya di sini beberapa yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematik penulisan penelitian. Kemudian yang bab kedua adalah mengenai tinjauan pustaka ini menjelaskan investigasi keselamatan jalan, geometrik jalan, kecepatan rencana, perlengkapan jalan, jalan berkeselamatan, dan kelandaian gradien jalan. Kemudian yang bab ketiga adalah metodologi penelitian yang menjelaskan terkait lokasi penelitiannya, jenis penelitiannya, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan bagian alur penelitiannya. Kemudian yang bab 4 ini yang paling pokok ya, berdasarkan nanti kita hasil dan pembahasan yang menguraikan mengenai gambaran lokasi penelitian seperti apa nanti.
Kemudian analisis inspeksi keselamatan jalan, analisis kelandian atau kejadian jalan, analisis faktor prasarana dan pelanggan jalan, dan rekomendasi. Yang terakhir, bab kelima mengenai kesimpulan dan saran, di mana bab ini akan menguraikan berdasarkan hasil analisa data, maka selanjutnya dapat diambil kesimpulan dan saran. Kemudian untuk bab 2 ya tadi sudah saya sampaikan mengenai tinjauan pustaka. Sebelum kita menanjak ke nanti penelitian, kemudian kita belum menanjak ke hasil dan pembahasan, yang artinya kita harus ada suatu tinjauan pustaka. Yang terkait tinjauan pustaka sendiri dari penelitian ini, yang pertama adalah inspeksi keselamatan jalan. Jadi menurut Komisi Nasional Keselamatan apa sih tahun 2016 bahwa inspeksi keselamatan sendiri adalah merupakan yaitu pemeriksaan sistematik dari jalan atau segmen jalan untuk mengidentifikasi bahaya-bahaya, kesalahan-kesalahan dan kekurangan yang dapat menyebabkan kecelakaan. Di mana bahaya-bahaya atau kesalahan-kesalahan dan kekurangan yang dimaksud di sini adalah potensi-potensi yang penyebab suatu kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh penurunan defisiensi kondisi fisik jalan dan atau pelengkapnya, kesalahan dalam penerapan bangunan pelengkapnya, serta penurunan kondisi lingkungan jalan di sekitarnya. Dalam hal pelaksanaan inspeksi keselamatan jalan ini antara lain untuk mewujudkan keselamatan jalan yang merupakan salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan transportasi jalan yang dimana sesuai dengan undang yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ya, tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kemudian yang kedua terkait geometrik jalan. Dalam perencanaan geometri jalan sendiri adalah merupakan bagian dari perencanaan jalan yang dititik beratkan pada perencanaan bentuk fisik sehingga dapat memenuhi fungsi dasar dari jalan yaitu memberikan pelayanan yang secara optimum pada arus lalu lintas dan sebagai akses ke rumah-rumah. Dalam lingkup perencanaan geometri tidak termasuk perencanaan tebal pekerasan jalan, walaupun dimensi dari pekerasan ini merupakan bagian dari suatu perencanaan geometrik yang sebagai bagian dari perencanaan jalan seutuhnya. Demikian pula di sini adanya suatu drainase jalan ya. Ya, kemudian dari tujuan perencanaan geometri jalan ini adalah menghasilkan infrastruktur yang aman, kemudian efisiensi pelayanan arus lalu lintas dan memaksimalkan rasio tingkat penggunaan atau biaya pelaksanaan, di mana ruang bentuk dan ukuran jalan dikatakan baik jika dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada pemakai jalan atau pengguna jalan. Kemudian yang ketiga mengenai kecepatan rencana. Pengertian dari kecepatan sendiri adalah suatu kecepatan ya yang dipilih suatu yang benar untuk keperluan perencanaan setiap bagian jalan raya seperti tikungan, kemiringan jalan, jarak pandang dan lain. Kemudian kecepatan yang dipilih tersebut adalah kecepatan tertinggi menerus di mana kendaraan dapat berjalan dengan aman dan keamanan itu sepenuhnya tergantung dari bentuk jalan. Berdasarkan dari penelitian terdahulu, rekomendasi tersebut mengenai kecepatan rencana uh, terkait faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kecepatan rencana antara lain di sini adalah kondisi pengemudi dan kendaraan yang bersangkutan, kemudian sifat fisik jalan dan keadaan medan sekitarnya, kemudian ketiga adalah sifat dan tingkat penggunaan daerah, keempat adalah cuaca sekitar, kelima adanya gangguan dari kendaraan lain, dan keenam adalah batasan kendaraan yang dijaga. Kemudian terkait tinjauan pustaka yang keempat ini adalah mengenai perlengkapan jalan. Jadi menurut Mahardika tahun 2012, pengertian dari perlengkapan jalan sendiri adalah semua yang menyangkut bagian jalan dan terdapat beberapa kriteria sebagai pertimbangan untuk mengoptimalkan keselamatan pengguna jalan termasuk rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penunjang jalan, alat pengendali, dan pengaman jalan. Kemudian yang kelima, jalan berkeselamatan. Pengertian dari jalan berkeselamatan sendiri adalah merupakan jalan yang memberi jaminan keselamatan bagi pihak pengguna jalan, di mana jalan yang selamat sangat dipengaruhi oleh kecepatan yang dapat memberikan keamanan, kendaraan yang aman, dan jalan yang aman. Di jalan berkeselamatan sendiri adalah merupakan jalan yang memberikan rasa aman kepada pengguna jalan, memiliki mobilitas tinggi, dan memberikan kepastian hukum. Dan jalan yang benar pun harus dilengkapi dengan penyediaan infrastruktur jalan yang baik dan penggunaan kendaraan yang aman. Kemudian keenam mengenai kelandian atau gradien jalan. Pengertian dari
Kelandian atau gradient jalan sendiri adalah perbandingan antara beda tinggi, istilah elevasi ya artinya, dan panjang horizontal suatu garis jalan dari titik awal ke titik akhirnya. Di mana kelandian ini dinyatakan dalam suatu satuan ya, artinya satuan presentasi. Eh, untuk kelandian positif menunjukkan jalan menanjak dan kelandian negatif menunjukkan jalan menurun. Kelandian sini adalah sebagian krusial ya dari elemen vertikal, yaitu penampang memanjang jalan. Elemen vertikal ini bertujuan untuk menetapkan elevasi sumber jalan yang aman dan nyaman dengan tetap kita memperhatikan kondisi tanah asli, drainase, dan batas-batas kelandaian. Kemudian ke bab 3 ya mengenai metodologi penelitian. Menurut presiden sendiri terdiri dari poin-poin yang pertama lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini yang menjadi bagian yang penting juga, yang dimana kita harus tepat ya lokasinya, jangan sampai nanti salah lokasi terkait lokasi penelitian inspeksi keselamatan dan kita fokuskan pada ruas jalan Sigar-Bencah, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, yang dikenal memiliki tingkat kecelakaan tinggi ya, istilah black spot ya atau rawan kecelakaan, di mana pilihan ini akan mencakup analisis kondisi geometrik jalannya dengan melakukan evaluasi keselamatan pada elemen jalan, termasuk tikungan, turun dan tanjakan, dan kelengkapan rambu atau marka, dan mengidentifikasi jenis, lokasi, dan potensi bahayanya hazard sepanjang ruas jalan tersebut, serta nanti akan merumuskan rekomendasi penanganan keselamatan jalannya nanti seperti apa. Penelitian ini pun dilakukan untuk menganalisis penyebab tingginya angka kecelakaan dan memberikan usulan perbaikan teknis guna meningkatkan keselamatan pengguna jalan di area Sigar Bencah. Kemudian yang kedua mengenai jenis penelitian. Jenis penelitian sendiri untuk analisis keselamatan jalan di ruas jalan Sigar Bencah Kota Semarang menggunakan metode deskripsi kuantitatif. Penelitian ini akan lebih fokus ya pada identifikasi potensi bahaya atau selain black spot, kemudian pengecekan geometrik jalan, kemudian serta evaluasi fasilitas pelengkap jalan yang berdasarkan data sekunder kecelakaan dan survei lapangan langsung. Kemudian yang ketiga mengenai jenis dan sumber data. Penelitian analisis keselamatan di ruas jalan Sigar Bencah Semarang menggunakan data primer yang berupa hasil survei lapangan terkait geometrik, kelengkapan jalan, visual bahaya, dan data sekunder sendiri ada data kecelakaan, volume lalu lintas. Data tersebut bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab kecelakaan dan merumuskan penanganan keselamatan pada lokasi rawan. Kemudian teknik pengumpulan data dalam analisis keselamatan di Jalan Sigar Bencah Kota Semarang akan berfokus ya pada inspeksi visual langsung, jadi survei lapangan, berinventarisasi data dan data geometrik dan kelengkapan jalan, serta analisis data historis. Dan metode ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi faktur di lokasi rawan kecelakaan. Mengenai diagram alifnya sendiri, yang pertama sebelum kita untuk proses analisis yang pastinya dimulai dengan observasi awal dengan adanya nanti ada studi pustaka, kemudian survei dan pengumpulan data berupa data primer, data sekunder. Setelah kita mendapatkan data tersebut, barulah kita bisa pengolahan dan penyajian data dan kita analisis data tersebut dan ada pembahasan di sesi setelah kita analisis data tersebut dan pembahasan kita dapat simpulkan dan dapat memberikan saran. Kemudian yang terkait bab 4 sendiri mengenai hasil dan pembahasan. Dalam hasil dan pembahasan sendiri, yang pertama mengenai gambaran umum lokasi penelitian, kita harus tahu detailnya ya. Artinya gambar umum saya sampai nanti kita dalam hal penelitian tidak ada gambaran umum lokasi penelitian. Yang artinya kita harus tahu nih kondisi penelitian transportasi seperti apa, kondisi wilayahnya kajian seperti apa. Nah, itu yang pertama mengenai kondisi transportasinya ya, di jalan Sigar Bencah merupakan jalan yang terletak di Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.
di mana Kecamatan Belen ini memiliki luas 34,7 kilometer persegi dan merupakan kawasan pendidikan yang di dalamnya terdapat beberapa universitas yang sehingga membuat pergerakan orang akan menggunakan transportasi semakin banyak. Di Kecamatan Tembalang itu sendiri juga merupakan daerah dataran tinggi ya. Kita udah dapat ketahui di daerah tersebut yang sehingga memiliki karakter jalan yang curam dan tanjakan. Jalan Sigara Bersatu juga merupakan jalan yang menjadi penghubung antara Kelurahan Meteseh dan Kelurahan Tembalang dan juga menjadi salah satu jalan alternatif untuk ke kota. Dan jalan ini pun sangat sering oleh kendaraan ringan maupun kendaraan berat. Apabila pada saat jam sibuk, kendaraan rata-rata melewati jalan ini dikarenakan jalan ini lebih dekat dibandingkan dengan jalan yang lain. Yang hal inilah yang akan mengakibatkan kepadatan lalu lintas yang terjadi di jalan yang cukup tinggi. Rata-rata pengendara yang melewati jalan ini berasal dari Kelurahan Mentasi dan sekitarnya. Di Kecamatan Tulang pun terkhususnya pengendara yang melewati jalan sekitar masih minim ya, artinya minim dalam hal kesadaran dalam keselamatan berlalu lintas, terutama untuk mematuhi peraturan dalam mengendara. Di- dari rata-rata pengendara yang melewati jalan ini sering melakukan pelanggaran seperti tidak menggunakan helm dan sering melebihi batas kecepatan yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, selamat dalam mengendara juga tidak terlepas dari kendaraan yang layak untuk digunakan. Pengecekan kendaraan sebelum digunakan bukan bagian hal yang memang wajib ya. Bagian hal yang bukan yang wajib yang dilakukan sebelum melakukan perjalanan. Sudah kita ketahui, jalan Kerjega Beca sendiri memiliki karakteristis ya, jalan yang memang curam, yang sehingga sering terjadinya kecelakaan akibat remblong dan juga kendaraan kekurangan energi untuk menanjak. Dan hal ini akan mengakibatkan di, ya karena ada tadi kurangnya perhatian dalam mengecek kendaraan sebelum digunakan. Kemudian mengenai kondisi wilayah kajian. Kondisi pada wilayah kajian pada Jalan Sigar Bencah, Kota Semarang merupakan jalur penghubung antara Kelurahan Tembalang dengan Kelurahan Muntaseh, di mana jalan ini merupakan jalan alternatif yang terbaik ya untuk ke Kota Semarang. Jalan ini ya, memiliki kecuraman yang cukup tinggi dikarenakan berada di daerah dataran tinggi, serta samping kirinya adanya jurang ya. Jalan Sigar Bencah dengan fungsi jalan kolektor sekunder dan tipe jalan 22 TT di sini adalah dua lajur dua arah yang tidak terbagi atau istilah tanpa median dengan status jalan kota, di mana dengan panjang jalan Sigar Bencah sepanjang 1.500 meter dan lebar jalannya 7 meter. Kemudian lebar bahu kanannya tidak ada dan drainase pun ataupun tidak ada. Kemudian kita masuk mengenai analisis inspeksi keselamatan jalan. Dalam hal inspeksi keselamatan jalan, antara lain memeriksa bagian jalan dan proses pengawasan jalan terkait pelaksanaan inspeksi keselamatan pada ruas jalan Sigra Pencakot Semarang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 April 2026, di mana profil ruas jalan seperti saya dilihat dari karakteristik jalannya, yaitu status jalan bagian jalan kota, kemudian fungsi jalannya adalah kolektor sekunder, kemudian jenis perkerasnya adalah beton, tipe jalannya dari dua lajur dua arah yang tidak terbagi tanpa median. Keterangan di sini ada jalan ini tidak, jalan ini memiliki tata guna lahan berupa lahan hijau. Nah, setelah dilakukan survei inspeksi keselamatan jalan pada ruas jalan Sigar Pencakot Semarang, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama mengenai kondisi umum ya. Kondisi umum ini berupa lebar lalu lintas. Dari standarnya jelas untuk standar teknis keselamatan yaitu 7 meter dan hasil pengukurannya 6 meter jadi tidak sesuai. Kemudian median separator dari juga hasil pengukuran tidak ada. Bahu jalan 2 meter, hasil pengukuran standarnya 2 meter, hasil pengukuran tidak ada. Kemudian trotoar, drainase, sikap tidak ada juga. Kemudian terkait alignment jalan, lebar jalur sesuai standar teknis keselamatan yaitu 3,5 meter dan nasional 3 meter, jadi tidak sesuai ya. Kemudian kemiringan pada jalan standarnya 7%, tapi berdasarkan hasil pengukuran 9%, jadi tidak sesuai.
Kemudian lebar bahu, standar teknis keselamatan yaitu 2 meter. Nah, semoga nol, jadi tidak ada. Kemudian terkait persimpangan. Persimpangan berupa marka ya, artinya terkait untuk standar teknis keselamatan 100%, tadi hasil penggunaannya kurang lebih 7%, jadi sudah pudar beberapa marka. Dan lebar jalannya terkait standar teknis keselamatan yaitu 7 meter, hasil penggunaan 6 meter, dan tidak sesuai. Lebar lajur standarnya 3,5 meter, hasilnya di 3 meter, hasilnya 3 meter, jadi tidak sesuai. Lalu jalan jalan untuk berjalan tidak ada. Kemudian lajur tambahan atau lajur putar arah dari lebar lajur tambahan untuk berputar, panjang lajur tambahan, panjang taper pada lajur tambahan, lebar lajur berputar, radius berputar, tidak ada semuanya. Kemudian terkait lalu lintas tak bermotor dari laju pejalan kaki, lajur penyeberangan pejalan kaki, pagar pengaman, lajur pesepeda, tidak ada semuanya. Kemudian fasilitas pemberhentian bus ya atau kendaraan, dari fasilitas pemberhentian bus kendaraan, posisi dalam persimpangan, posisi pemberhentian pengganggu lalu lintas tidak ada. Kemudian penerangan jalan, lampu penerangan jalan sini standar itu 76 ya, tapi yang dari sebelumnya 60, jadi tidak sesuai. Penerapan jarak standarnya 40, sebenarnya 80 jadi sesuai. Kemudian mengenai rambu dan marka jalan, terkait kesesuaian marka dan rambu sesuai standar 100%, tapi dari semua 60% dan tidak sesuai. Kemudian kondisi marka dan rambu standar teknis kesesuaian 100%, tapi hasil pengukurannya 7% jadi tidak sesuai. Kemudian penempatan marka dan rambu 100% standarnya, tapi hasil pengukurannya cuma 8% dan tidak sesuai. Kemudian terkait bangunan pelengkap jalan, penempatan tiang listrik, standarnya 1, tapi hasilnya 0,6, jadi tidak sesuai. Kemudian saluran tepi, standarnya 100 cm, tapi hasilnya tidak ada. Kemudian terkait kondisi permukaan pengajar jalan, kondisi permukaan jalan ini standarnya aspal beton, dan hasil dari penggunaannya berupa aspal beton jadi sesuai. Kemudian hal-hal yang dapat mengakibatkan jalan, standarnya teknis keselamatan tidak ada drainase, hasil pengukurannya ada pergenangan air yang artinya dapat merusak perkesan jalan. Terkait data tersebut bersumber dari Peraturan Dirjen Perhubungan Darat nomor SK 4303 AJ 02 DRJD 2001 tentang petunjuk teknis pemeliharaan perlengkapan jalan. Kemudian hasil dari analisis inspeksi jalan, kita lihat dari kondisi umumnya tadi, berdasarkan hasil inspeksi keselamatan jalan pada ruas jalan Sigar Pencah, Kota Semarang, didapatkan lebar lalu lintas 6 meter, sisi kanan dan sisi kiri 3 meter, dan bosan tidak ada, di mana lebar tersebut belum memenuhi standar teknis keselamatan. Kemudian yang kedua adalah manajemen jalan. Berdasarkan hasil inspeksi keselamatan jalan pada ruas jalan Sigar Pencah Kota Semarang, didapatkan lebar laju 3 meter dan lebar bahu jalan tidak ada, serta memiliki landen atau gradien yang tidak sesuai dengan standar yaitu 9,6%. Kemudian terkait marka, berdasarkan hasil inspeksi keselamatan jalan pada ruas jalan Sigar Pencah Kota Semarang, marka sudah memudar pada ruas jalan tersebut. Dan 4, lajur tambahan atau putar arah berdasarkan dari hasil inspeksi keselamatan jalan pada ruas jalan Sigar Pencah Kota Semarang, tidak terdapat lajur putar arah pada ruas jalan tersebut. Kemudian terkait lalu lintas tak bermotor berdasarkan hasil inspeksi selama jalan pada Sigar Pencah, tidak terdapat lajur pejalan kaki, lajur penyeberangan, pitam penggadu, dan tidak terdapat lajur sepeda pada ruas jalan tersebut. Kemudian terkait perlintasan kereta api berdasarkan hasil dari inspeksi keselamatan jalan pada ruas jalan Sigar Pencah, tidak terdapat perlintasan sebidang, kemudian jenis penanganan kereta api pada perlintasan, kemudian jarak pandang ke perlintasan api pada ruas jalan tersebut. Kemudian terkait fasilitas pemberhentian bus, berdasarkan hasil inspeksi keselamatan jalan tersebut, tidak terdapat fasilitas pemberhentian bus pada ruas jalan tersebut. Kemudian yang ke-8 mengenai penahan jalan.
Berdasarkan hasil inspeksi keselamatan jalan pada ruas jalan Sigar Pecah Kota Semarang, terdapat 60 penerangan jalan di mana kondisi belum memenuhi standar teknis keselamatan dan penempatan sudah memenuhi standar, dan pada malam hari kondisi penerangan pelajar sebelum yang kurang baik ya, artinya karena banyak lampu yang mati atau tidak menyala dengan terang dan banyaknya pepohonan yang mengganggu cahaya dari lampu penerangan jalan. Kemudian yang sembilan, kondisi rambu dan marka. Berdasarkan hasil basis selama jalan pada ruas jalan itu, sesuai rambu dan marka dikalkulasikan 60%, kondisi rambu dan marka 70%, eh, dan penempatan rambu dan marka 80% pada ruas jalan di mana kondisi belum memenuhi standar teknis keselamatan. Kemudian terkait bangunan pelengkap jalan, berdasarkan hasil inspeksi keselamatan jalan pada ruas jalan segala macam, penempatan tiang listrik 0,6 meter dari jalan dan terdapat pepohonan di sekitar jalan. Kemudian yang 11, kondisi permukaan jalan berdasarkan hasil inspeksi selama jalan di segala bencana, kondisi permukaan jalan aspal beton dan hal yang mengenai jalan yaitu tidak adanya drainase dan pergerakan air pada ruas jalan tersebut. Kemudian yang ke-12 mengenai jalur penyelamat berdasarkan hasil inspeksi jalan pada ruas jalan Cikar Pencah, kondisi permukaan jalur penyelamat yaitu tidak adanya peredam laju yang menggunakan material pasir atau kerikil tebal. Terkait untuk analisis kelandian gradien jalan, yang sebenarnya kita harus mengetahui gradien jalan itu apa. Pengertiannya yaitu di sini adalah ukuran kemiringan suatu jalan atau permukaan tanah yang dinyatakan sebagai perbandingan antara perubahan ketinggian vertikal dengan jarak horizontal yang ditempuh. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang persyaratan teknis jalan dan perencanaan teknis jalan, bahwa standar untuk jalan yang memiliki elemen bukit dan fungsi jalan kolektor sunda yaitu harus 7%. Nah, di sini gambaran kondisi existing ya, artinya dijelaskan baca yang saya ambil dari Google Earth. Dari gambar di atas kita dapat menghitung gradien jalannya dengan memakai rumus gradien Y bagi X kali 100%, di mana Y sendiri adalah selisih ketinggian antara titik awal dengan titik akhir. Kemudian yang X sendiri adalah jarak ya, artinya jarak dari titik awal dan titik akhir. Untuk PC sendiri, kita mencarinya adalah tinggi titik awalnya kurang titik tinggi akhir, yaitu 196 kurang 52, jadi 144 meter. Nah, maka kita dapat mencari nih gradiennya, yaitu Y bagi X kali 100, yang didapatkan 9,6%. Jadi kemiringan jalan gradien pada ruas jalan Sigalunca Semarang yaitu 9,6%. Kemudian analisis faktor prasarana dan perlengkapan jalan. Untuk survei inventarisasi ruas jalan dilaksanakan untuk mengetahui kondisi existing ya, artinya kondisi ruas jalan apakah sudah sesuai atau tidak, serta untuk mengetahui kondisi prasarana dan perlengkapan jalan pada ruas jalan Sigalunca, di mana berdasarkan hasil survei inventaris pada ruas jalan Sigalunca ditemukan beberapa kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan untuk menunjang peningkatan keselamatan bagi pengguna jalan seperti marka jalan, rambu lalu lintas, serta lampu penerangan jalan umum. Yang pertama mengenai marka jalan. Dari hasil inventarisasi terdapat beberapa marka yang pudar ya dan perlu diusulkan untuk perbaikan marka jalan. Pada ruas jalan Cikal sendiri merupakan ruas jalan dengan kondisi marka yang belum begitu baik karena tadi beberapa marka yang sudah pudar, karena dengan marka jalan dapat mengetahui lajur mana yang harus dilalui. Kemudian untuk penentuan marka utuh dan marka putus harus tepat sesuai jarak pandang, sehingga kita sebagai pengemudi ya pada saat akan mendahului kendaraan di depannya dapat mengikuti isyarat dari marka jalan tersebut. Pembuatan marka pun dapat menggunakan bahan-bahan yang terdiri dari cat, thermal plastik, prefabricated marking, hot applied based marking. Dari bentuk marka jalan pada ruas jalan segala pencah sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
67 tahun 2016 tentang marka jalan, di mana terkait untuk kecepatan rencana 40 km per jam, yaitu dengan spesifik yaitu sebagai berikut. Di bagian untuk rekomendasi marka untuk kecepatan 40 km per jam. Kemudian rambu jalan. Dari hasil survei inventarisasi pada ruas jalan Sigapencah yang telah dilaksanakan, maka diketahui bahwa masih terdapat beberapa rambu yang masih kurang. Selain itu, rambu yang ada di ruas jalan Sigapencah itu kondisinya mengalami kerusakan. Contohnya seperti rambu turunan tajam pada ruas jalan tersebut, yaitu di jalan Sigapencah. Kemudian lampu penerangan jalan. Berdasarkan hasil survei inventarisasi pada ruas jalan Jika Pencah yang telah dilaksanakan, maka ditemukan bahwa terdapat beberapa lampu penerangan jalan yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, dan lampu kuning berkedip, selain warning light, yang mati. Nah, selain itu masih minimnya fasilitas perlengkapan jalan berupa lampu penerangan jalan yang ada di ruas jalan Jika Pencah, serta banyaknya pepohonan yang mengganggu cahaya dari lampu jalan sehingga tidak terang dengan sempurna. Secara keseluruhan pada ruas jalan Sigar Pencah, In- ini lampu penaja dan lampu kuning berkedip sebagai warning light perlu untuk pengadaan dan perbaikan, serta melakukan pemangkasan pada pepohonan yang mengganggu pencahayaan dari lampu penerangan jalan tersebut. Kemudian untuk rekomendasi, ya, ini yang memang harus kita sampaikan terkait untuk rekomendasinya. Dari hasil analisis menunjukkan terdapat permasalahan yang menjadi penyebab terjadinya suatu kecelakaan pada ruas jalan Sigar Pencah Kota Semarang, yang sehingga perlu segera dilakukan penanganan. Ya, artinya kita harus ada penanganan, jangan sampai membiarkan, yang guna untuk meminimalisir kecelakaan dan meningkatkan keselamatan lalu lintas di tahun-tahun yang akan datang. Nah, upaya-upaya yang perlu dilakukan itu bagi nanti ada dua ya, untuk ya berupa upaya jangka panjang dan upaya jangka pendek. Yang pertama mengenai untuk upaya jangka panjang. Berdasarkan dari hasil analisis inspeksi keselamatan jalan dan analisis kelandian gradien jalan, ditemukan bahwa kelandian atau gradien jalan sangat, yaitu saat ini ya, tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pihak otoritas terkait, di mana kedasian ini dapat menimbulkan suatu resiko kecelakaan dan mengurangi tingkat keselamatan pengguna jalan. Oleh karena itu, perlulah dilakukan penurunan kelandaian atau gradien jalan guna menjalankan jalan yang lebih aman dan sesuai dengan ketentuan keselamatan yang berlaku. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan suatu upaya yang cermat dan terencana, yaitu dengan merancang dan membangun jalan yang memperhitungkan kelandaian dan gradien secara seksama, di mana langkah-langkah ini yang termasuk pengukuran ulang kelandaian saat ini, kemudian perencanaan jalur alternatif yang lebih landai, serta penentuan metode konstruksi yang tepat untuk mengurangi kemiringan jalan. Dengan demikian, kondisi jalan sehingga Pencah akan lebih stabil ya dan aman bagi pihak pengguna jalan, kemudian juga mengurangi resiko kecelakaan yang disebabkan oleh ketidaksesuaian pendidikan jalan. Dalam jangka panjang pun ini penurunan transaksi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi transportasi, kemudian mengurangi biaya perawatan jalan, serta meningkatkan kenyamanan dan keselamatan bagi semua pengguna jalan. Dengan pendekatan yang komprehensif, yang pas dan integrasi, upaya ini akan menghasilkan suatu infrastruktur jalan yang lebih baik, yang tidak hanya untuk memenuhi standar keselamatan, tapi juga untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Berikut ini rekomendasi rute jalan yang sudah memperhitungkan kelainan gradien jalan. Hasil anal ini sudah saya analisis dari untuk rekomendasi jalannya. Nah, dari rute jalan di atas dapat dilihat ya bentuk topografinya dan struktur tanah yang tidak rata. Jalan satu-satunya yaitu dengan kita dapat memberikan ya tiang penyangga jalan. Hal ini dilakukan supaya penurunan kelandian di jalannya dapat lebih efisien. Setelah kondisi kalian ini gambaran kondisi kalian setelah diturunkan. Dari gambar di atas dapat
kita tunjukkan suatu penurunan ya, artinya penurunan kelandian gradien jalan ini pada ruas jalan Cikar Pencah, di mana penurunan ini dilakukan dengan cara memberikan tiang penyangga setiap 50 meter yang membentang dari dasar tanah sampai ke titik tertinggi tanah sebelumnya. Pada jarak 50 meter tersebut, tinggi tiang tidak sama dengan tinggi dasar tanah tinggi, melainkan dikurangi 3 meter dari tinggi jalan sebelumnya. Metode ini diterapkan untuk memastikan stabilitas dan keselamatan struktur jalan, mengurangi risiko longsor juga, serta dapat meningkatkan kenyamanan bagi pengguna jalan. Mengenai proses penurunan kendaraan ini melibatkan perhitungan yang teliti ya, dan penggunaan material berkelas tinggi untuk tiang penyangga. Jadi kita dapat memastikan bahwa setiap tiang mampu menahan beban dan tekanan yang ada. Selain itu juga pengatur jarak yang konsisten setiap 50 meter dapat membantu mendistribusikan beban secara merata. Itu pun juga dapat mengurangi tekanan pada titik tertentu di jalan. Dengan adanya penyusunan ini, gradien jalan menjadi lebih landai ya, sehingga kendaraan dapat melintas dengan lebih mudah dan aman, terutama pada saat kondisi cuaca buruk. Upaya ini pun diharapkan dapat memperpanjang umur jalan, kemudian dapat mengurangi biaya perawatan dan meningkatkan efisiensi transportasi di wilayah tersebut. Dengan melalui metode ini, tidak hanya keselamatan pengguna jalan yang diperhatikan, tetapi juga dampaknya ya, artinya dampak lingkungan dan estetika kawasan, kemudian juga menciptakan infrastruktur yang lebih baik dan mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan. Dari gambar di atas juga dapat kita ketahui ya berapa kelandian atau gradient jalan setelah dilakukan penurunan kelandian melalui perhitungan di bawah ini. Nah, di mana tadi sudah kita ketahui untuk proses menghitung gradien yaitu Y bagi X kali 100%. Keterangan di sini Y yaitu dari selisih ketinggian antara titik awal dengan titik akhir. Kemudian ya X yaitu jarak antara dari titik awal dan titik akhir. Untuk proses penghitungannya Y yaitu tinggi titik awal dikurangi tinggi akhir ya, dengan setelah memulai proses analisis yaitu dengan penurunan Y-nya menjadi 144 meter. Kemudian kita dapat menghitung gradiennya yaitu yang kita dapatkan 4,3%. Jadi kemiringan jalan gradien pada ruas jalan tersebut yaitu 4%. Kita hasilkan yaitu 4%. Setelah dilakukan penurunan kelandian gradien pada ruas jalan skala pencah, maka didapatkan kelandian gradien sebesar 4% yang sudah sesuai dengan standar keselamatan dan konstruksi jalan yang berlaku, di mana proses ini memastikan bahwa jalan tersebut kini lebih aman ya untuk dilalui oleh berbagai jenis kendaraan, terutama dalam kondisi cuaca yang beragam. Proses penurunan kelendian ini pun melibatkan serangkaian langkah teknis ya yang terencana, termasuk mulai dari pengukuran topografi, perhitungan struktur yang penyangga, dan penggunaan material berkualitas tinggi, di mana dalam hal penyusunan gradien jalan yang hingga mencapai 4%, yang bertujuan untuk mengurangi resiko kesalahan, meningkatkan kenyamanan pengendara, serta memastikan bahwa jalan tersebut dapat bertahan lebih lama dengan perawatan yang minimal. Dengan kelandian yang sekarang berada di angka 4%, maka kendaraan dapat melaju dengan lebih stabil. Itu pun dapat mengurangi beban pada mesin dan rem, serta meningkatkan efisiensi bahan bakar. Selain itu juga penurunan kelandian ini dapat memberikan kontribusi ya, artinya pada pengurangan keausan pada pengguna jalan yang pada akhirnya akan mengurangi biaya perbaikan dan pemeliharaan di masa mendatang. Upaya ini pun tidak hanya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, tapi juga mendukung perkembangan ibu kota secara berkelanjutan dengan standar pelayanan yang telah tercapai. Maka ruas jalan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi proyek lain yang dalam upaya menekan kualitas dan keselamatan jalan di berbagai wilayah yang memang bagian dari rawan kecelakaan, selain black spot. Kemudian upaya jangka pendek. Ya, upaya tadi sudah kita jelasin mengenai upaya jangka panjang, dan mengenai upaya jangka pendek sendiri adalah ini gambaran mengenai rekomendasi pada ruas jalan
jika berjalan seorang. Nah, saya gambarin terkait gambar penambang jalan dengan usulannya. Jadi ini adalah bagian ada bisa dipasang untuk adanya paku jalan, kemudian converter mirror, kemudian rambu-rambu yang lain. Ini gambaran untuk wilayah kajian setelah adanya rekomendasi dalam upaya jangka pendek. Terkait untuk dilaksanakan pemasangan rambu seperti tadi, rambu belok kiri dan belok kiri tajam, guna untuk yaitu memberikan peringatan ya artinya peringatan kepada pengendara untuk bersiap-siap saat belok kiri dan belok kiri tajam. Rambu turun tajam pun juga memberikan info ya atau memberikan ke pihak pengendara untuk bersiap-siap melewati jalan dengan turunan tajam dan rambu peringatan pun guna memberitahu pengguna jalan untuk melewati jalan tersebut. Kemudian ada rambu dilarang melalui guna untuk memberitahu pengguna jalan bahwa kawasan atau area tertentu para pengguna jalan yang akan melewati jalan tersebut dilarang menyalip atau mendahului kendaraan. Kemudian adanya tadi rambu pengarah tikungan ke kiri dan kanan guna untuk meningkatkan kewaspadaan pengendara dalam belok dalam posisi belok kiri tajam maupun belok kanan tajam. Kemudian rambu batas mendahului gunanya untuk memberitahu pengendara bahwa setelah rambu batas mendahului pengendara sudah boleh menyalip atau mendahului kendaraan lain. Pada jalan Cikarang sendiri juga dilakukan penambahan dan perawatan lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk menerangi jalan maupun lingkungan sekitar, serta dilakukan pemangkasan dan pepohonan yang mengganggu cahaya dari lampu penerangan jalan tersebut, pembuatan marka jalan yang sesuai dengan rencana penaruhan jalan Cikarang Kota Semarang, yaitu 40 km per jam, yang berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 tahun 2018 tentang marka jalan, yaitu dengan ukuran panjang marka 3 meter, 12 cm, dan jarak antar marka 5 meter. Ini sudah bagian dari peraturan dari pihak Menteri Perhubungan. Kemudian analisis yang sudah dilakukan menunjukkan perlunya penanganan fasilitas keamanan berupa pelanggan jalan berikut merupakan usulan pemasangan pelanggan jalan pada ruas jalan Sigalbencah. Yang pertama, pemasangan paku jalan, di mana paku jalan ini adalah suatu perlengkapan jalan yang dilengkapi dengan pemantul cahaya reflektor yang berwarna kuning, merah, atau putih yang dapat berfungsi dalam kondisi permukaan jalan kering maupun basah. Paku jalan pun ini berfungsi sebagai reflektor ya, marka jalan yang khususnya pada cuaca gelap dan malam hari. Ini gambaran paku jalan. Kemudian kedua adalah pemasang covered mirror, cermin selain cermin tikungan. Nah, pengertian dari cermin tikungan sendiri adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi sebagai alat untuk menambah jarak pandang pihak pengemudi kendaraan bermotor yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 tahun 2018 tentang alat pengendali dan pengaman pengguna yang terkait di pasal 1 ayat 5. Pada kondisi existing ruas jalan Sigara Kota Semarang, tepatnya pada titik koordinat min 7,0574.110.4518018, geometri jalannya terdapat alignment horizontal ditambah jarak pandang yang bebas samping pada tikungan terhalang oleh pepohonan serta bukit yang sehingga jarak pandang pengguna jalan terbatas, maka dari itu perlu dipasangnya cermin tikungan atau covered mirror untuk memperluas atau istilahnya menambah jarak pandang dari pengguna jalan. Nah, ini gambaran contoh dari cermin tikungan. Kemudian yang terakhir, bab 5 mengenai kesimpulan dan saran. Dari hasil analisis di Sigar Pecah yang terkait mengenai keselamatan dan dari bab-bab sebelumnya ya, artinya tadi ada bab 1 sampai bab 4 yang dapat kita simpulkan beberapa poin-poin di sini. Yang pertama, ya, karena kita udah jelas tadi, yang pasnya dengan adanya simpulan yang kita berkaca pada tujuan kita, tujuan intinya seperti apa. Oleh karena itu kita dapat menyimpulkan
suatu penilaian ini, yang pertama adalah analisis keselamatan jalan yang dilaksanakan melalui survei pada ruas jalan yang berat untuk mengetahui sejauh mana nih penyimpangan pada jalan tersebut yang berdasarkan standar teknis keselamatan jalan yang berlaku. Dari hasil penelitian telah dilakukan atau dilaksanakan, didapatkan bahwa ruas jalan jika pecah memiliki jalan yang curam sehingga memiliki potensi tinggi terjadi suatu kecelakaan. Hal inilah yang dihasilkan oleh kelandaian jalan yang tidak sesuai dengan standar kelalaian yang telah ditetapkan yaitu sebesar 9,6%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemudian jalan melebihi batas toleransi yang aman yang sehingga meningkatkan suatu resiko kecelakaan utama pada kendaraan yang mengalami remblong atau kekurangan tenaga saat menanjak. Penilaian ini pun menegaskan perlu tindakan perbaikan segera ya, artinya untuk menyesuaikan kelandaian jalan dengan standar keselamatan yang ditetapkan guna mengurangi potensi kecelakaan dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan di kawasan tersebut. Kemudian kesimpulan kedua adalah dari hasil analisis keselamatan jalan juga menunjukkan bahwa ruas jalan Sigar Pencakoslan masih belum memenuhi kriteria jalan berselamatan. Hal ini ditujukan dari fasilitas pelaksanaan jalan yang masih belum memadai seperti lebar jalan yang tidak sesuai dengan standar, tidak ada bawah jalan yang dapat mengakibatkan resiko jalan bagi pengguna jalan, kurangnya drainase yang mengarahkan pengendalian genangan air dan fasilitas pelengkap jalan lainnya yang belum memadai. Kemudian yang tiga, dari hasil analisis yang dilakukan, penanganan atau rekomendasi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan keselamatan di ruas jalan segala pecah adalah melakukan perbaikan geometrik jalan dalam hal ini yaitu kelandaian atau gedean jalan serta penambahan fasilitas keselamatan jalan berupa rambu-rambu lalu lintas serta melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas pada pihak pengguna jalan juga sangat dibutuhkan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas dan meningkatkan kesadaran akan terbentuknya keselamatan lalu lintas di area tersebut. Kemudian mengenai sarannya, nanti berdasarkan hasil yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah yang pertama yaitu melakukan perbaikan geometrik jalan. Hal ini mencakup kelandian gradien jalan dengan cara membangun jalan baru di daerah tersebut, di mana pembangunan ini harus memperhitungkan kelandian jalan yang sesuai dengan standar keselamatan jalan untuk memastikan bahwa jalan tersebut aman bagi pihak pengguna jalan. Dan penyusunan kendaraan ini bertujuan untuk mengurangi resiko kecelakaan, khususnya yang disebabkan oleh remblong atau kurang tenaga kendaraan saat menanjak. Dan proses perbaikan ini juga menyangkut analisis dan penilaian menyeluruh terhadap kondisi tanah, di mana juga kebutuhan drainase, serta penambahan fasilitas keamanan seperti rambu-rambu, marka jalan, dan fasilitas keamanan jalan lainnya. Dengan demikian, jalan yang dibangun pun akan memenuhi standar keselamatan yang berlaku, juga dapat memberikan kenyamanan, keamanan, nyaman, lebih baik untuk pihak pengguna jalan atlet pengendara di lokasi ruas jalan Tiga Pecah, serta mengurangi angka kecelakaan di jalan tersebut. Kemudian yang salah kedua adalah melakukan pengadaan rambu-rambu seperti rambu peringatan, rambu dilarang mendahului, rambu tikungan ke kiri, rambu tikungan ke kanan, rambu tikungan tajam ke kiri, rambu tikungan tajam ke kanan, rambu tanjakan terjal, rambu turunan tajam, rambu pengarah tikungan, dan rambu pengarah tikungan ke kiri, dan terkait untuk uh, permen tikungan dan paku jalan. Nah, ini perlu sangat uh, untuk keselamatan di sekitar benda tersebut. Yang ketiga adalah melakukan pengecatan ulang marka jalan yang sudah rasa hilang, kemudian pemasangan paku jalan untuk meningkatkan keselamatan serta penambahan tadi yang saya sampaikan termin tentu, saya cover mirror pada titik tikungan tajam sehingga pengendara dapat lebih waspada saat melewati tikungan tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait hasil analisis keselamatan di ruas jalan Sigra-Bencah yang memang sangat harus kita perhatikan ya, artinya jangan sampai nanti menjadi suatu permasalahan yang berkepanjangan karena ini satu sisi berhubungan dengan keselamatan dari pihak
pengguna jalan atau di dalam pesawat berjalan. Nah, dan semoga dari materi atau istilah hasil analisis penelitian ini dapat manfaat bagi pihak yang terutama yaitu instansi yang terkait untuk penanganan dalam hal keselamatan jalan di ruas jalan yang memang sudah menjadi bagian kewajiban dari pihak pemangku instansi tersebut yang dalam untuk penanganan keselamatan. Nah, kurang lebihnya mohon maaf dalam hal penyampaian hasil analisis benar ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.